Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan. Diperhatikan baik-baik ya, supaya kalian paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Di sini perbandingan antara bilangan cacah A dan B itu ditulis dalam bentuk berikut. Jika ada bilangannya misalnya A dibanding dengan B. Tulisnya A banding B. Ini pakai tanda bagi seperti ini dibacanya dibanding. Baik, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Andi memiliki 12 kelereng dan Dani memiliki 15 kelereng. Berapakah perbandingan kelereng mereka? Nah, di sini Andi ditulis duluan. Andi. Ya, yang disebutkan lebih dulu di soal adalah Andi. Jadi, Andi ditulis lebih dulu. Yang duluan kita tulis Andi ya. Dan Dani memiliki 15 kelereng, berarti berbanding dengan punyanya Dani. Berarti Andi dibanding dengan Dani. Nah, Andi itu punya 12 kelereng. 12 kelerengnya ini yang punya Andi kita tulis di bawah namanya Andi. Andi punya 12 kelereng. Dan bandingnya masih ditulis. Dani memiliki 15 kelereng. 15 kelereng punya Dani kita tulis di bawah namanya Dani. Nah, seperti ini. 12 banding 15. Belum ya, sebelum selesai, ini harus disederhanakan sampai kedua angka ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ini kedua angkanya masih bisa kita bagi. Dibagi berapa? Kalau dibagi 2, 15-nya nggak bisa. Kalau dibagi 3, yuk kita coba. Dibagi 3, ya. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. 4 banding. Sekarang 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. 4 banding 5. Nah, ini sudah yang paling sederhana. Berarti perbandingannya kelereng Andi dan Dani adalah 4 banding 5. Kemudian contoh soal yang kedua. Ibu membuat 35 kue coklat dan 30 kue stroberi. Berapa perbandingan kedua kue ini ya yang dibuat oleh ibu? Nah, diperhatikan baik-baik. Yang pertama disebut di soal adalah kue coklat. Maka yang coklat kita tulis duluan. Kue coklat. Kita mau dibandingkan, kita tulis banding. Selanjutnya kue stroberi. Berarti yang di sini yang ditulis adalah kue stroberi. Nah, kemudian kue coklatnya ada 35. Berarti 35-nya ini kita tulis di bawah kue coklat. Karena jumlahnya kue coklat yang dibuat ibu adalah 35. Berarti 35-nya tulis di sini. Di bawahnya kue coklat. Banding kue stroberinya ada 30. Berarti 30 ini kita tulis di bawahnya kue stroberi. Karena kue stroberi yang ada 30 ya. Nah, 35 dibanding 30. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi kedua angka ini dengan bilangan yang sama. Sampai dua-duanya tidak bisa dibagi lagi. Setelah dicoba, ini dibaginya dengan angka 5. 35 dibagi 5. 7. 35 dibagi 5. 7 berbanding dengan 30 dibagi 5. 6. Jadi 7 banding 6. Berarti perbandingan kue coklat dan kue stroberi yang dibuat ibu adalah 7 banding
6. Kemudian contoh soal yang ketiga. Nah, perbandingan buah jeruk dan buah apel adalah 3:5. Jika banyaknya buah apel 35 buah, berapa banyaknya buah jeruk? Nah, perhatikan baik-baik cara penyelesaiannya. Di sini kita bandingkan jeruk banding dengan apel. Ya, jeruk kita tulis duluan karena jeruk yang disebutkan duluan. Jeruk banding apel. Nah, lihat di sini ada angka 3:5. Angka 3 ini adalah perbandingan milik jeruk. Ya, kenapa 3-nya punya jeruk bukan punya apel? Karena yang disebut di soal duluan adalah jeruk. Berarti angka 3 ini kan ditulis duluan, berarti ini punyanya jeruk. Dan berarti angka 5 ini perbandingannya, angka 5 itu punyanya apel. Nah, di sini jeruk banding apel kita sudah dapat ya. Angkanya jeruk adalah 3. Ya, 3:5. Sampai sini. Paham ya? Selanjutnya, jika banyaknya apel adalah 35 buah. Nah, 35 buah ini kita tulis di bawahnya 5. Sejejeran sama apel karena 35-nya ini adalah banyaknya apel. Berarti 35 kita tulis di sini. Di bawahnya apel. Karena 35-nya adalah punya apel. Nah, jeruknya berapa? Jeruknya belum tahu karena jeruknya yang harus kita cari. Berarti tanda tanya berbanding 35. Di sini masih kita kasih tanda tanya ya. Karena di sini belum kita ketahui nih berapa punyanya jeruk. Baru diketahui jumlahnya apel. Nah, cara menghitungnya ini kita kali silang. 3 dikali 35, nah 5 ini pasangannya dengan tanda tanya. Di sini banyaknya apel, salah tulis maaf ya, ini harusnya banyaknya jeruk. Ya, banyaknya jeruk adalah 3 dikali 5, 3 dikali 35. Nih ya, ini pasangannya 3 dikali 35. 3 punya teman sama 35. 3 dikali 35. Nah, 5 dibandingkan dengan tanda tanya kan. Nah, 5 yang nggak punya teman berarti jadi pembaginya. Dibagi 5. Ya, yang ada pasangan pembagian silang, perkalian silangnya, ini kita kalikan. 5 yang pasangannya dengan tanda tanya, kita jadikan sebagai pembaginya. 3 dikali 35. Nah, kita coret nih, boleh nih. 35 kita bagi dengan 5. Karena kalau 3 dibagi 5 kan nggak bisa. 35 ini bisa dibagi dengan 5. Adalah 7. Maka tinggal 3 dikali 7. Kita tidak usah lagi ada pembaginya karena ini sudah hasilnya 1 ya. Hasilnya 3 dikali 7 adalah 21. Berarti banyaknya buah jeruk adalah 21 buah. Selanjutnya, contoh yang keempat. Nah, ini ada perbandingan umur. Perbandingan umur kakek dan Adit adalah 15:2. Jika jumlah umur kakek dan Adit sekarang adalah 85 tahun. Berapakah umur kakek dan Adit? Berapa umur kakek, berapa umur Adit? Nah, pertama rumusnya adalah angka perbandingan yang ditanyakan per jumlah angka perbandingan dikali dengan jumlah yang diketahui. Kakek, ini 15 adalah punyanya kakek. Perbandingannya kakek ya, karena yang ditulis duluan kakek. Berarti 15 adalah angka perbandingannya kakek. 2 berarti angka perbandingan punyanya Adit. Nah, umurnya kakek sekarang. Angka perbandingannya kakek kan 15. Berarti sini kita tulis 15 per jumlah angka perbandingan. Berarti kita jumlahkan perbandingannya
15 ditambah 2. Kenapa 15 ditambah 2? Karena di sini diketahui jumlah umurnya ya. Ada kata-kata jumlah umur. Ini kata kuncinya jumlah, maka perbandingannya kita jumlah. Dikali dengan jumlah yang diketahui. Jumlah umur yang diketahui adalah 85 tahun. Oke, sampai sini. Umur kakek angka perbandingannya adalah 15. Kemudian ini jumlah perbandingannya karena di soal yang diketahui adalah jumlahnya, jumlah umur mereka. Berarti 15 ditambah 2 dikali jumlah yang diketahui. Di sini jumlah umur kakek dan Adit adalah 85 tahun. Berarti sini kita tulis 85. Nah, berarti 15 ditambah 2, 17 dikali 85. Nah, ini boleh kita bagi dulu. Kalau bisa disederhanakan dibagi. 85 dibagi 17. 85 dibagi 17 hasilnya adalah 5. Berarti tinggal kita kalikan. 15 dikali 5. Hasilnya adalah 75. Ini udah diketahui umur kakek adalah 75 tahun. Sekarang kita cari umurnya Adit. Nah, angka perbandingannya Adit adalah 2. Maka kita tulis di sini 2. Ya. 2 per, ini juga sama bawahnya, 15 ditambah 2. Karena di sini diketahui jumlahnya ya. Dikali jumlah umurnya, jumlah yang diketahuinya adalah 85. Berarti 2 per 17 dikali 85. Ini ngitungnya sama. Ini kita coret 85 dibagi 17. 85 dibagi 17. Hasilnya adalah 5. Berarti 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10 tahun. Jadi umurnya kakek 75 tahun, umurnya Adit 10 tahun. Sekarang contoh yang kelima. Di sini perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 adalah 4:6. Jika selisih siswa laki-laki dan perempuan adalah 12 orang, maka berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas tersebut? Nah, rumusnya sama ya. Angka perbandingan yang ditanyakan karena di sini diketahuinya selisih, maka di sini yang jadi pembaginya adalah selisih angka perbandingan dikali dengan selisih yang diketahui. Kalau tadi yang soal nomor 4 kata kuncinya adalah jumlah, maka di sininya jumlah. Kalau ini kata kuncinya selisih, berarti di pembaginya adalah selisih. 4, perhatikan sini panahnya. 4 ini adalah angka perbandingan punya siswa laki-laki. Ini Ibu tandain L. Ya, karena laki-laki yang disebut duluan berarti 4 ini adalah angka perbandingan punya laki-laki. 6 ini adalah angka perbandingannya punya perempuan. Ya, jadi angka perbandingan laki-lakinya 4, angka perbandingan perempuannya adalah 6. Laki-laki sama dengan, tadi angka perbandingannya 4 ya, kita tulis ini 4. Oke, 4 dibagi. Nah, karena di sini selisih, maka kita kurangi perbandingannya ini, selisih angka perbandingan. Pengurangannya, angka yang besar dikurangin angka yang kecil. Angka yang besar kan 6, berarti 6, yang kecil 4. 6 dikurang 4. Ya. Dikali selisih yang diketahui adalah 12. Di sini dikali 12. Nah, berarti 4 per 6 diambil 4. 2 dikali 12. Nah, ini boleh dibagi. Karena bisa ya, 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Berarti tinggal kita kalikan. 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24. Sekarang kita cari yang perempuan.
Nah, angka perbandingan perempuan adalah 6. 6 per, sama ya yang penyebutnya, 6 dikurang 4 karena sini keselisih. Ya, jadi kita kurang perbandingannya dikali selisih yang diketahui 12. Berarti 6 per 2 dikali 12. Nah, 12 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Berarti tinggal kita kalikan. 6 dikali 6. Hasilnya 36. Jadi, jumlah siswa laki-laki itu 24 orang dan siswa perempuannya adalah 36 orang. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.